البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap syarah Lum'atul I'tiqad yang disyarah oleh Asy-Syaikh Shalal Fauzan asbahullah, ada beberapa pertanyaan, disiapkan jawabannya seputar telaga dan juga jembatan yang nanti akan dilalui oleh seorang muslim maupun mukmin di hari kiamat kelak atau di akhirat kelak. Pertanyaan pertama, telaga Rasulullah SAW bagaimana ciri-cirinya? Masing-masing mempersiapkan. Barakallahu fiik. Antum. Telaga, haud. Apa? Dan na'am. Telaganya lebih besar dan lebih banyak pengunjungnya. Likulli nabiyyin haudun wa haudi aktsar warida. Paham ya? Setiap nabi itu punya telaga dan telagaku lebih banyak pengunjungnya dan lebih besar. Mafhum? Naam. Kemudian berikutnya, hafiz. Lebih apa? Manis daripada madu. Naam. Kemudian berikutnya Sufyan. Orang yang minumnya tidak akan haus selama-lamanya. Berikutnya, barakallahu fiik, Ibrahim. Memiliki dua pancuran. Pancuran pertama terbuat dari emas, yang satunya terbuat dari perak. Nazril berikutnya. Lebih wangi daripada bau misik. Masya Allah. Berikutnya Hizan. Lebih putih daripada air susu. Naam. Berikutnya Farid. Naam Hasan. Jumlah cangkirnya, periuknya atau bejananya yang dipakai untuk minum itu sejumlah bintang di langit atau lebih banyak. Paham? Ada lagi? Apa? Antum? Kenapa? Luasnya sebulan perjalanan. Masya Allah. Disebutkan para ulama, panjangnya sama, luasnya sama, ya, segi 4. Paham ya? Nah, Masya Allah itu termasuk barakallahu fiik keutamaan tersendiri. Siapa yang diusir di telaga Rasulullah SAW? Siapa yang diusir? Hasan? Orang kufar, orang-orang munafikin. Paham ya? Ahlul bid'ah wad dalal. Itu terusir mereka. Nah, yang berikutnya, jembatan Sirat. Jembatan ini bagaimana? Sifat dan ciri-cirinya bagaimana Muhammad Ridha? Besaran seberapa? Kemudian bagaimana? Lebih tipis daripada rambut. Naam. Terus? Lebih tajam daripada pedang. Berikutnya, di bawah jembatannya ada apa, Mas? Ada pengait-pengait. Namanya apa namanya? Kalalib, ya kan? Kalalib, pengait-pengait. Sesuatu yang ujungnya bengkok kayak kail, menyambar-nyambar, namanya kalalib. Mafhum? Nah, orang-orang munafik lewat enggak kira-kira? Barakallahu fiik. Hafid. Orang-orang munafik bisa lewat enggak? Sempat mencoba ya, cuman padam cahayanya, jatuh ke bawah. Disambar oleh kalalib tadi itu. Paham ya? Kemudian kalau orang udah nyebrang udah berhasil itu barakallahu fiik, itu langsung masuk surga atau nunggu dibuka dulu? Antum? Iya, nunggu dibuka. Siapa yang membuka? Hizam? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setelah dibuka dari kalangan umat-umat yang ada, umat manakah yang paling pertama masuk surga? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sekarang pertanyaan berikutnya, orang yang menyeberang itu kan kalau kita perhatikan logika kita nggak masuk kan, lebih tajam daripada pedang, kemudian lebih kecil daripada rambut, kok bisa nyebrang? Yang menolong dan membuat orang mudah untuk nyebrang diantaranya adalah apa? Amalan soleh.
Pertama, bagaimana model-model orang nyebrang? Pertama seperti apa? Seperti kilatan petir, cepat sekali. Masya Allah. Semoga kita bisa melewatinya ya, karena ngeri sekali bawahnya berkalalip, nyambar-nyambar, ngeri. Ngeri sekali, barakallahu, neraka jahanam. Naam. Yang kedua seperti apa, Hasan? Seperti apa? Ada yang seperti kuda balap. Kemudian berikutnya ada yang seperti apa? Naam, barakallahu fiik, Iqbal. Naam, seperti angin. Masya Allah. Kemudian berikutnya ada yang seperti apa lagi? Sufyan. Naik onta, walaupun pelan sampai tadi. Masya Allah. Berikutnya lagi seperti orang apa, Nazril? Seperti apa? Orang lari. Berikutnya lagi seperti apa, Ibrahim? Orang yang berjalan, ya, lari kemudian berjalan dulu. Kemudian terakhir seperti orang yang berjalan dengan apa? Dengan pantatnya, namanya istilahnya ngelesot. Atau istilahnya apa kemarin? Berjalan dengan menyeret ya, seperti itu. Nah, tapi sampai juga yang disambar oleh kalalib adalah orang-orang apa? Orang-orang barakallahu fiik munafiqun, orang-orang kufar atau yang semisalnya, karena semuanya pasti melewati situ. Sebagaimana perkataan Allah Ta'ala, wa in minkum illa wariduha. Itu mencakup orang kufar dan orang-orang yang beriman. Berikutnya barakallahu fiik, disimak baik-baik pembahasan seputar syafaat. Halaman 190, yang cetakannya sama ya. Yang cetakannya beda, dikondisikan. Yang tidak punya diperhatikan. Qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, wa yashfa' nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fi man dakhala an-nar min ummatihi min ahlil kabair. Ini harus kita yakini, ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka Nabi kita Muhammad alaihi wasallam memberikan syafaat bagi orang yang masuk neraka dari kalangan umatnya dari pelaku dosa besar, tapi masih memiliki apa? Benih-benih keimanan, masih memiliki tauhid. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan sampai seperti orang-orang Khawarij dan orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan tidak ada syafaat untuk pelaku dosa besar. Kenapa demikian? Karena mereka punya keyakinan kafir pelaku dosa besar. Nah, kalau pelaku dosa besar kafir, bagaimana menurut mereka? Di neraka, wajib masuk neraka, selama-lamanya kekal, kata mereka. Nah, terus bagaimana? Nah, kalau kekal orang kafir enggak dapat syafaat, kata mereka. Itu versi Ahlul Bidah wad Dhalal. Versinya Mu'tazilah dan apa? Dan Khawarij. Ahlus Sunnah itu bagaimana Ahlus Sunnah? Mengenai pelaku dosa besar ini keyakinan bagaimana Ahlus Sunnah, Ihsan? Di dunia bagaimana, di akhirat bagaimana? Pelaku dosa besar di dunianya bagaimana, di akhiratnya bagaimana hukumannya? Naam, ahsan. Di dunianya mukminun naqisul iman. Dia mukmin cuman berkurang keimanannya. Masih mukmin dia. Jangan dikafirkan. Nah, barakallahu fi. Kemudian kalau di akhiratnya bagaimana? Tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Ta'ala. Insya'a adzabahu wa insya'a ghafara lahu. Jika Allah Ta'ala menghendaki mengadab, akan diadab sesuai dengan kadar dosanya. Dan jika Allah Ta'ala menghendaki mengampuni, akan diampuni. Itu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan sampai keliru, karena kaitannya dengan syafaat ini. Siapakah, kelompok apa yang meniadakan syafaat ini? Khawarij dan Mu'tazilah. Kata mereka enggak ada syafaat. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, katanya. Syafaat orang yang memberikan syafaat yang bermanfaat untuk mereka. Kafir kata mereka. Dalilnya mana kalau orang Khawarij mengatakan pelaku dosa kafir? Dalilnya apa kemarin? Rumus apa? Rumus matematika pengurangan. 10 kurang 1 berapa? 9. Enggak dikatakan 10 lagi kata mereka. Orang mukmin sekali berbuat dosa besar kafir, enggak dikatakan mukmin lagi. Dalam kitab-kitab barakallahu fik para surah yang memberikan syarah itu, mereka orang-orang Khawarij itu yang dipakai. 10 kurangnya apa? Kurangnya 1 9, enggak dikatakan 10 lagi. Orang mukmin sekali berbuat dosa besar kafir, enggak mukmin lagi. Bayangkan dalilnya itu ada mereka pakai. Padahal itu pendapat yang berbahaya sekali ya. Nallahul musta'an. Naam. Kita lihat penjelasannya biar tambah jelas ini. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan asbahullah, asy-syafa'atu hiya fil lughah. Syafaat itu secara bahasa adalah al-wasatah bil khair. Syafaat itu adalah al-wasatah bil khair, yaitu perantara untuk mendatangkan kebaikan. Syafaat itu perantara
untuk mendatangkan kebaikan. Itu namanya syafaat. Jadi si fulan memberikan syafaat, menjadi perantara. Adapun makna yang sering kita lewati itu bagus. Apa itu? At-tawassutu lil ghair fi jalbil manafi' au daf'il madhar. Itu definisi syafaat. At-tawassutu lil ghair fi jalbil manafi' au daf'il madhar, yaitu menjadi perantara untuk orang lain dalam mendatangkan manfaat atau menghilangkan bahaya. Itu namanya syafaat. Paham ya? Contohnya ada orang yang hendak dihukum dengan hukuman berat, tapi hukuman bukan hukum syariatnya, mungkin hukuman adat atau hukuman masyarakat setempat yang sifatnya hukuman bikinan manusia. Kemudian dia datang memberikan syafaat. Tolonglah dimaafkan. Si fulan itu kesalahannya karena salah paham misalkan. Nah, dia datang memberikan syafaat agar dientaskan dari apa tadi? Dari bahaya. Paham ya? Itu namanya syafaat. Jadi menjadi perantara untuk orang lain agar mendatangkan apa? Nah, manfaat atau terhilang darinya apa? Suatu membahayakan. Paham? Atau contohnya, ada muhsinin, orang kaya dia, bingung mau uangnya mau taruh di mana uangnya. Dia ngomong, "Ya akhi, anak punya uang ini, bagaimana ini?" Akhirnya antum ngomong, antum dari perantara mengatakan, "Oh gini aja, di sana ada 6 orang yang membutuhkan dari kalangan fuqara masakin. Bapak bisa salurkan ke sana." Nah, ini syafaat. Bukan tasawul loh, bedakan loh ya. Ini bukan tasawul ini. Mustinnya ngomong ke kita, bingung uangnya mau taruh mana. Bukan kita yang minta. Yang tasawul itu yang open donasi itu penggalangan dana. Datang ke muslimin satu orang datangi, menodorkan kertas putih di atasnya apa? Tinta hitam, proposal. Itu tasawul namanya. Kalau ini enggak, musliminnya bingung. "Assalamualaikum, afwan ya akhi, ana punya uang banyak ini, 2M ini. Mau dikemanakan ini?" Bingung ana. Nah, kita sebagai seorang sunni salafi menjadi perantara di situ untuk mengarahkan yang terbaik. Oh, di sana ada fuqara masakin yang membutuhkan, Pak. Bisa disanakan. Nah, berarti kita perantara untuk apa? Untuk orang lain biar dapat manfaat. Bukan kita minta loh ya. Perantara ini bukan berarti kita minta. Hanya mengarahkan yang terbaik. Itu bedakan syafaat dan tasawul. Kalau tasawul kan orang dia yang minta dia. Minta kepada muslimin. Paham ya? Nah, kalau syafaat ini dia enggak minta, muslim mengarahkan saja. Mengarahkan yang terbaik, misalkan untuk si fulan atau si alan membutuhkan, memerlukan tadi, tapi apa? Tapi siapa yang barakallahu fi yang mengawali duluan musliminnya. Adapun kalau kita ketok pintu kemudian datang ke muslimin fulan, muslimin alan misalkan nyodorkan proposal atau yang semisalnya, itu bukan termasuk ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa kata Syekh Muqbil bin Hadil Wabi'i rahimahullah dalam kitab Damul Masalah, "Jam'ut tabarru'at apa? Laisat min simati ahli sunnah." Mengumpulkan dana open donasi bukan termasuk ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Paham ya? Makanya waspada, hati-hati. Paham ya? Nah, sekarang zaman sekarang orang itu aneh. Sudah dibuka lebar-lebar pintu untuk mencari ilmu, datang gratis pulang bawa warisan enggak mau. Ya enggak? Datang gratis, enggak dipungut biaya, enggak ada uang pendaftaran, ya kan? Uang gedung juga enggak ada. Pulang bawa warisan enggak mau. Warisannya apa itu, Rifat? Ilmu. Warisan ilmu itu, warisan Rasulullah ilmu. Bukan dinar, wala dirham, wala dolar, wala ringgit Malaysia, wala real, wala rupiah. Warisan yang diwariskan oleh para nabi dan rasul itu ilmu. Datang gratis, pulang bawa warisan, enggak mau juga. Paham ya? Orang pengennya yang bayar-bayar itu. Paham ya? Allahul musta'an. Nah, ikhwani fi din, azza wa jazakumullah, barakallahu fikum. Ini sekedar pembahasan seputar syafaat. Syafaat itu maknanya adalah at-tawassutu lil ghair fi jalbil manafi' au daf'il madhar. Menjadi perantara untuk orang lain untuk mendapatkan manfaat atau menghilangkan bahaya. Kita lihat, hadhihi syafa'atu, inilah syafaat. Wa qad takunu wasatatan fi syarr. Dan kadang-kadang syafaat ini bisa menjadi perantara pada kejelekan, bisa juga. Enggak boleh, haram kalau ini. Paham ya? Misalkan gini, ada orang pencuri di kampung tersebut atau di negara tersebut ditegakkan syariat Islam. Kalau pencuri biasanya diapakan kalau sudah melebihi kadarnya? Dipadamkan tangannya ini, pergelangan tangan dipotong ini. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Nah, datang orang ngasih syafaat agar tidak tegakkan had. Nah, ini yang enggak boleh. Kenapa? Karena dia datang untuk menghilangkan hukuman syariat tadi itu. Bisa dipahami? Ini nanti dibahas termasuk syafaat yang jelek seperti ini. Mafhum? Nah, barakallahu fiik. Kita lihat biar tambah jelas. Kama qala ta'ala, sebagaimana perkataan Allah Ta'ala, "May yashfa' syafa'atan hasanatan." 1. Yakun lahu nasibun minha. Wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan. 2. Yakun lahu kiflun minha. Yang syafaat baik dia mendapatkan bagian yang baik,
Yang syafaat jelek dia akan mendapatkan balasan yang jelek. Paham maksudnya? Berarti syafaat terbagi menjadi dua di sini bentuk syafaat, pemberian syafaat. Ada yang baik, ada yang buruk. Yang baik adalah barakallahu fiik syafaat untuk orang lain agar mendapatkan manfaat dan dihilangkan padanya bahaya. Tapi bukan dalam bab apa? Menghilangkan hudud, yaitu hukum syariat. Kita lihat. Wa minas syafaatus sayyi'ah, perhatikan itu. Dan termasuk bentuk syafaat sayyi'ah yang jelek, asy-syafa'atu fil hudud fi isqatil hudud. Disimak itu. Asy-syafa'atu fil hudud fi isqatil hudud, yaitu syafaat dalam hal apa? Hukuman had untuk menggugurkan hukuman had tersebut. Sudah ditegakkan syariat di situ, paham ya? Ingin dipotong tangannya, kemudian apa barakallahu fi, ingin dipotong tangannya tadi karena mencuri, datang orang memberikan syafaat. Jangan Pak, jangan curi, itu anakku katanya. Enggak ada, kalau tegakkan syariat Islam itu enggak ada anak wala istri wala suami di situ. Potong-potong, syariat seperti itu. Paham ya? Makanya Rasulullah SAW mengatakan apa? Lau kanat Fatimah bintu Rasulullah SAW sarakat laqata'tu yadaha. Paham ya? Kalau seandainya Fatimah putri Rasulullah mencuri, kata Rasulullah SAW, niscaya akan aku potong tangannya. Beliau enggak pandang bulu. Putrinya pun kalau mencuri, ditegakkan had, dipotong tangannya. Paham ya? Itu syariat Islam seperti itu. Beda dengan undang-undang bikinan manusia. Bisa direvisi, dimodifikasi, ya Kak. Kemudian bisa dinaikkan, turunkan, ya Kak. Bisa dinilai harganya. Itu undang-undang bikinan manusia seperti itu. Tapi undang-undang Al-Qur'an dan Sunnah paling sempurna sudah. Enggak ada lebih sempurna daripada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Masya Allah. Naam. Kita lihat lagi berikutnya. Hadhihi syafaatun sayyi'atun, ini syafaat yang jelek. Syafaat untuk menggugurkan apa? Hukuman had tadi itu. Wal iyad billah mudadatun li hukmillahi azza wa jalla. Berseberangan, bertentangan, berlawanan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi syafa'atu fil asl, inilah syafaat secara asalnya. Di dalam masalah dunia, di akhirat bagaimana? Lihat. Amma syafa'atu fil akhirah, dipahami baik-baik sekarang ini, kalau ini poin penting ini. Ada syafaat di akhirat, fahiyat doa. Syafaat di akhirat itu maksudnya doa. Mendoakan, ya Allah, semoga si fulan bin alan selamat dari hukuman, selamat dari siksaan. Ya Allah, semoga fulanah bintu fulan diselamatkan dari hukuman, selamatkan dari azab misalkan. Maksudnya yang dari kalangan mukminin muslimin. Nah, itu namanya syafaat juga, mendoakan kebaikan. Paham ya? Nah, adapun orang kafir sama sekali enggak boleh untuk mendoakan kebaikan. Paham ya? Mendoakan ampunan enggak boleh kalau orang kafir. Baik itu bapaknya, ibunya pun enggak boleh. Apa dalilnya? Dalilnya apa dalilnya? Kalau untuk doakan kebaikan, doakan ampunan untuk orang kufar enggak diperbolehkan, dalilnya mana? Barakallahu fiik. Ihsan, ingat enggak? Apa? Apa ulangi? Ayatnya apa ayatnya? Naam, itu yang pertama. Itu masalah istighfar, nanti ada yang lebih umum lagi. Yang pertama adalah sawa'un 'alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfir lahum. Sama saja kamu mintakan ampun untuk mereka atau tidak, Allah Ta'ala enggak akan mengampuni mereka. Satu. Yang kedua, yang larangan. Yang larangan. Makanya ayo Hasan, ingat enggak? Naam, yang itu. Maka Nabi wal ladina amanu an yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba. Tidak selayaknya bagi seorang nabi dan orang yang beriman mendoakan orang musyrikin dengan ampunan walaupun itu kerabatnya sendiri. Makanya Rasulullah ketika datang kemudian mengatakan ista'dzantu rabbi an astaghfira li ummi falam ya'dzan li. Aku minta izin Rabbku untuk mendoakan ampunan buat ibuku, aku enggak diizinkan. Padahal ibunya loh ya. Karena ibunya Rasulullah SAW itu meninggal di atas apa? Di atas kekufuran, bukan di atas keislaman. Sehingga ketika Rasulullah minta izin oleh Allah Ta'ala enggak diizinkan. Wasta'dzantuhu li azura qabraha fa'adina li. Akhirnya aku izin untuk mengunjungi kuburannya, baru diizinkan.
Karena ziarah kubur itu bukan semata-mata untuk mendoakan orang kafir situ, tapi untuk mengingat kematian. Sehingga kalau masuk ke area makam kuburan, doanya bagaimana? Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin. Orang kafir enggak masuk kan? Sehingga walaupun kuburannya campur pun yang kena hanya orang mukmin, orang muslim. Ya enggak? Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lalahiqun nas'allahu lana wa lakumul afiyah. Lihat itu. Doanya hanya untuk orang mukmin dan orang muslim. Orang kafir enggak dapat. Paham ya? Lah bagaimana kalau itu ibu kita, bapak kita, walaupun ibu atau bapak kalau meninggal di atas kekufuran, enggak boleh didoakan dengan ampunan wala dengan apa? Dengan biar dientaskan ke adab, enggak bisa. Enggak diterima semuanya. Mafhum? Kalau masih hidup bagaimana? Mendoakan orang tua yang masih kafir, hidayah nomor 1. Jangan neko-neko, jangan barakallahu fiik. Barakallahu fiha. Jangan, hidayah dulu. Allah yahdih. Hadahallah itu. Karena dapat hidayah dulu masuk Islam baru doakan kebaikan. Mafhum? Kalau barakallahu fiik, kalau misalkan orang tua misalnya bapaknya masih kafir misalkan, hayyakallah ya abi, barakallahu fiik. Kafir. Barakallahu fiik gimana? Paham ya? Doakan hidayah dulu. Allah yahdik. Hadakallah itu kalau masih kafir, dapat hidayah dulu baru doa kebaikan. Naam. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, barakallahu fikum. Berikutnya kita lihat wa dzalika bi an yukrimallahu azza wa jalla ba'da ibadih. Yang demikian itu yaitu Allah Taala memuliakan sebagian hamba-hambanya bi an yataqabbal du'a'ah fil masyfu'lah, yaitu Allah Taala mengabulkan doanya untuk orang yang dimintakan syafaat. Masya Allah, ini penting sekali barakallahu fiik, karena nanti yang namanya kehidupan di akhirat itu pasti bagaimanapun tidak kita perlu syafaat. Sehingga barakallahu fiik, semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Karena ngeri sekali keadaan akhirat itu ya, terkhususkan ketika apa? Di padang mahsyar. Barakallahu fiik, kita lihat dulu. Wasyafa'atu takunu bisyartain. Syafaat itu terjadi dengan 2 syarat. Syafaat ini akan terwujudkan dengan 2 syarat. Pertama, biidznillah jalla wa ala lisyafi'. Pertama, orang yang meminta syafaat ini yang memberikan syafaat itu dapat izin dari Allah Ta'ala. Paham? Itu yang pertama. Syafi' itu yang memberikan syafaat. Yang memberikan syafaat berarti dari siapa? Dari Allah Ta'ala, dikasih izin. Wa biridahu anil masyru' fih. Dan orang yang dimintakan syafaat ini orang yang Allah ridhoi. Paham belum? Yang memberi syafaat, Rasulullah kan minta syafaat. Itu berarti yang memberi syafaat kan, itu orang yang Allah Ta'ala apa? Kasih izin. Dan Allah Ta'ala meridhoi orang yang dimintakan syafaat. Yang dimintakan syafaat siapa? Barakallahu fiik, orang mukmin, orang ahli tauhid. Walaupun dia terjatuh dalam dosa besar. Dipahami ini ya? Kita lihat lagi, perhatikan baik-baik. Wa biridahu anil masyfu' fih. Dan dengan keridhaan Allah Ta'ala dari apa? Dari orang yang dimintakan syafaat. Syafi' memberikan syafaat, masyfu' fih itu yang dimintakan syafaat. Bi ayyakuna min ahli tauhid wal iman. Penting ini, syaratnya penting ini ya. Yaitu orang yang dimintakan syafaat itu dari kalangan ahlu tauhid dan iman. Orang yang dimintakan syafaat dari kalangan orang-orang muwahhidin dan orang yang beriman. Berarti kalau orang kafir dapat atau tidak? Tidak dapat. Lah buktinya pamannya Rasulullah dapat. Pilih kasih berarti. Gagal paham. Pilih kasih gimana? Enggak ada pilih kasih di situ. Itu pun pamannya Rasulullah dapat syafaat itu bukan mengentaskan dari siksaan api neraka. Cuman mendapatkan apa? Keringanan. Ringannya itu di mata manusia itu azab yang paling pedih, padahal itu paling ringan. Berdiri di atas bara api hingga otaknya apa? Mendidih, bayangkan itu. Itu paling ringannya sudah. Sehingga paman Rasulullah dapat syafaat, na'am. Tapi syafaat yang bagaimana? Takhfif. Syafaat li takhfif, untuk meringankan azab saja. Azab yang paling ringan ini di mata manusia itu azab yang paling dahsyat, padahal itu paling ringan. Paham ya? Bukan mengentaskan dari siksaan api neraka. Berarti pamannya Rasulullah Abu Thalib kekal kafir. Jangan bilang, itu cuma sementara saja, nanti ujung-ujungnya ke surga. Kata siapa? Kafir. Orang kafir kekal abadi neraka. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Kekal. Ya enggak? Ulaika hum syarrul bariyah. Menunjukkan bahwasanya apa? Abu Thalib kalaupun dapat syafaat bukan mengentaskan dari siksaan api neraka, tapi hanya mendapatkan keringanan. Keringanannya itu pun ngeri, ya kan? Berdiri di atas bara api hingga otaknya mendidih, ngeri atau tidak? Ngeri, kekal soalnya. Allahumma sallim. Naam. Kita lihat lagi.
Ammal kafir, adapun orang kafir fa innahu la tuqbal fihi syafa'ah, penting ini. Adapun orang kafir maka tidak terima sedikit pun syafaatnya. Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Maka tidak bermanfaat buat mereka syafaatnya orang-orang yang dengan syafaat orang kafir ini ya. Orang kafir tidak apa? Tidak bermanfaat syafaatnya. Tidak mendapatkan syafaat sama sekali. Malidh dhalimina min hamimin wala syafi'in yuta'. Tidak ada bagi orang zalim, orang musyrikin, seorang penolong tidak pula memberi syafaat, tidak ada. Paham ya? Nah, orang kafir di mana tempatnya? Di neraka, la yamutu fiha wala yahya, kekal abadi di sana, wal iyad billah. Naam. Sehingga kesimpulannya, syafaat ini diperuntukkan untuk siapa? Yang dimaksud syafaat di akhirat ini untuk ahli kabair minal muwahhidin. Paham ya? Untuk orang pelaku-pelaku dosa besar dari kalangan ahli tauhid wal iman. Jadi dia itu masih punya benih-benih tauhid, masih punya benih-benih keimanan, cuman terjatuh dalam dosa besar. Contohnya apa contohnya? Nah, barakallah, bunuh diri. Bunuh diri kafir atau enggak? Muhammad. Bunuh diri loh. Bunuh diri. Kafir? Tidak, itu pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Paham ya? Bunuh orang mukmin, bunuh orang mukmin yang lain kafir enggak orangnya? Tidak juga, itu pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terus bagaimana ayat yang menyebutkan wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anah. Barang siapa yang bunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasan neraka jahanam kekal di dalamnya. Allah telah murka terhadapnya dan Allah telah melaknat. Para ulama telah menjelaskan makna khulud kekal di sini ada beberapa makna. Di antara maknanya adalah apa? Tinggal lama di neraka tersebut, tapi tidak mengharuskan kekal abadi. Itu makna yang dimakna para ulama. Karena kalau itu kita makna kekal abadi, dalilnya orang Khawarij ini dalilnya. Paham ya? Nah, buktinya pelaku dosa besar kafir itu, kekal di neraka katanya. Paham ya? Kita katakan makna khulud di situ dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah bin Baz rahmatullahi alaihi dan juga yang lainnya. Makna khulud itu adalah al-maqsud at-tawil, tinggal lama di situ. Paham ya? Tinggal lama di situ tidak mengharuskan kekal abadi. Mafhum? Mafhum? Nah, barakallahu fikum, itu makna daripada khalidan fiha, sehingga jangan sampai salah paham karena ayat itu dipakai orang Khawarij untuk mengkafirkan pelaku dosa besar. Allahul musta'an. Hati-hati, barakallahu fikum. Naam. Fasyafa'atu innama takunu lil iman. Perhatikan itu, maka syafaat itu diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman, wa hiya annallaha yukrim ba'da ibadah. Maksudnya adalah bahwasanya Allah telah memuliakan sebagian hamba-hambanya bi an yaqbal syafa'atahu wa wasatatahu, agar Allah telah menerima syafaatnya dan juga perantaranya, wa da'watah, dan menerima doanya, fayanfa bihal masyrufi, yang akhirnya bermanfaat dengan syafaat tersebut orang yang dimintakan syafaat, idza kana min ahli iman, kalau dia termasuk ahli iman. Syaratnya itu ahli iman, bukan orang kafir. Orang kafir enggak dapat sama sekali. Naam. Ikhwani fid din, azza wa jalla, barakallahu fikum. Kita ambil dikit lagi. Asy-syafa'atu tsaniyah, syafaat yang kedua, min khasaisin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaat yang kedua yang merupakan kekhususan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Syafa'atuhum fi ahlil jannah an yadkhulul jannah. Penting ini. Syafaatnya Rasulullah untuk penduduk surga agar masuk ke surga. Kenapa? Karena orang kan sudah nyebrang jembatan, itu kan enggak langsung masuk kan? Tidak langsung masuk, nunggu dulu. Dibuka pintu surga. Siapa yang membuka? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setelah itu nanti baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan. Kita lihat syafa'atuhu fi ahlil jannah an yadkhulul jannah. Syafaat Rasulullah untuk penduduk surga agar masuk surga. Fa awwalu man yastaftih babal jannah Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka yang pertama kali yang membuka pintu surga adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa awwal man yadkhuluha minal ummatuhu alaihi wasallam. Masyaallah, lihat ini. Dan pertama kali yang masuk dari kalangan umat siapa? Umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal paling belakang kan, datang terakhir. Ternyata di akhirat paling depan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nahnul akhiruna as-sabiquna yaumil qiyamah. Kita ini orang-orang belakangan tapi nanti dari kiamat paling depan, paling duluan. Mafhum? Na'am, barakallahu fiik. Kita lihat. Kata beliau, fayashfa' li ahli jannah an yadkhulul jannah, maka Rasulullah memberikan syafaat untuk penduduk surga agar masuk surga. Wa tuftah lahum abwabuha bi syafaatihi alaihi wassalam, dan dibukakan untuk mereka pintu-pintu surga dengan syafaat Rasulullah SAW. Pintu-pintu surga jumlahnya berapa?
surga itu memiliki berapa pintu, Hasan? 8. Paham ya? Lahu samaniyatu abwab. Ada pintu khusus untuk orang yang berpuasa, namanya pintu apa namanya? Nah, barakallahu fiik, Hizam. Pintu khusus yang masuk itu hanya orang yang berpuasa saja. Antum tahu, Mas? Naam, ahsan. Pintu Ar-Rayyan. Paham ya? Naam, likulli apa sebutkan dalam hadis itu bahwasanya inna fil jannati samaniyata abwabin fiha babun yuqalu lahu Ar-Rayyan la yadkhulu illa shaimun. Paham ya? Di surga itu ada 8 pintu. 8 pintu itu ada satu pintu namanya Royan, pintu Ar-Rayyan, tidak memasukinya kecuali orang-orang yang berpuasa, khusus berarti ya. Nah, masyaallah, na'am. Kita lihat di sini kata beliau di sini barakallahu fiik. Wa min asy-syafa'atil khassah bi alaihi wassalam. Dan termasuk syafaat yang khusus untuk Rasulullah SAW. Maksudnya syafaat yang khusus ini maksudnya yang memberikan hanya beliau. Yang pertama tadi apa? Syafaat untuk penduduk surga agar masuk surga. Yang kedua, syafa'atuhu fi ammihi Abu Thalib. Pertanyaannya, syafaat untuk pamannya Rasulullah itu Abu Thalib. Pernah kenalan sama Abu Thalib antum? Pernah kenalan sama Abu Thalib? Pernah kenalan belum? Siapa namanya coba? Na'am, Hasan. Abdul Manaf. Tanpa al ya, Abdul Manaf. Pernah kenalan sama kakeknya Rasulullah? Abdul Muthalib pernah kenalan? Kenalan dalam sejarah baca itu loh. Siapa namanya? Ayo mana? Abdul Muthalib kakeknya, siapa namanya? Abdul Syam, bukan. Antum pernah kenalan Hafid? Kalau nggak salah dulu pernah anak kenalkan dulu sama kakeknya Rasulullah ini. Paham ya? Abdul Muthalib siapa namanya? Lupa? Labas. Antum ingat antum Muhammad Ridha? Siapa? Abdurrahman? Bukan. Abdul Muthalib kakeknya. Kalau Abu Thalib namanya Abdul Manaf, itu pamannya kan. Abdul Muthalib kakeknya siapa namanya, ingat enggak? Ingat? Labas. Antum Farid. Ingat enggak? Hizam. Siapa? Siapa namanya? Sama? Hashim? Oh bukan. Ini Hashim orang mana itu? Paham ya? Labas. Antum, ingat enggak antum? Muhammad Tadiun? Syaibatul Hamdi, dihafalkan itu. Syaibatul Hamdi. Abdul Muthalib namanya Syaibatul Hamdi. Abu Thalib namanya Abdul Manaf. Naam. Abu Lahab? Abu Jahl. Abu Lahab dulu. Abu Lahab. Sudah nak kenalkan waktu itu Abu Lahab. Abdul Uzza, Abu Jahal, Amr bin Syam. Dulu kunyahnya siapa? Sebelum dia diganti Abu Jahal, kunyahnya dulu siapa? Abul Hakam. Nam ahsantum barakallahu fiik. Naam. Kita tutup yang terakhir, perhatikan baik-baik barakallahu fiik. Hadi khasatun bir Rasul, ini khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lianna Abu Thalib kafir. Karena Abu Thalib ini kafir, mata al kufri ala millati Abdul Muthalib. Dia mati di atas kekufuran, di atas agamanya Abdul Muthalib. Wahiyya ibadatul awsan, yaitu agamanya Abdul Muthalib menyembah berhala. Walakin li muwafaqatihi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa difa'ihi 'anil Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan tapi karena beliau atau karena dia mencocoki Rasulullah SAW dan juga pembelaan dia terhadap Rasulullah SAW, fa innar Rasulullah alaihi wasallam yashfa' fihi yaumal qiyamah an yukhaffifa anhul adzab. Di garis itu biar antum paham syafaatnya. Bahwasanya dikarenakan Abu Thalib ini bela Rasulullah, cocok dengan Rasulullah, maksudnya cocok dalam artian menemani ketika berdakwah, menemani ketika
nah beliau pergi membela beliau juga dari serangan atau dari gangguan orang kufar Quraisy. Akhirnya Rasulullah nanti dari kiamat memberikan syafaat untuk apa? Untuk an yukhaffaf anhul adab, agar diringankan darinya adab. Diringankan loh ya, bukan entaskan ya. La yashfa' fihi bil khuruj minan nar, di garis itu. Biar enggak gagal paham. Bukan syafaat untuk keluar dari neraka. Syafaat ini bukan syafaat untuk keluar dari neraka, keluar dari siksaan dari neraka, bukan, tapi syafaat diperingan saja adabnya. Paham? Diperingan. Li'anal kafira la yumkin an yakhruj minan nar. Dikarenakan orang kafir enggak mungkin keluar dari neraka. Lakin yashfa' fi 'ammihi Abi Thalib fi takhfifil 'adzab anhu. Akan tapi beliau alaihi wassalam memberikan syafaat untuk pamannya itu Abu Thalib untuk memperingan apa? Untuk atau agar diperingan adabnya saja. Diperingan saja loh ya. Fayakunu fi dahdah min nar. Maka dia berada di apa? Di atas bara api yang menyala-nyala. Bara api yang menyala-nyala hingga apa? Otaknya mendidih. Au yakunu fi akhmasi qadamihi jamratan minan nar. Yaghli minha dimaghuh, atau dia berada barakallahu fiik, atau diletakkan di bawah telapak kakinya bara api yang membikin apa? Yang dengan bara api tersebut otaknya mendidih. Dimagh itu otak. Dimagh itu artinya otak, otaknya mendidih. Nah, ma yara anna hadan min ahli nar ashad adzaban minhu ma'anahu ahwan ahli nar adzab. Lihat ini. Tidak ada seorang pun yang melihat bahwasanya itu adab yang paling pedih, padahal itu adab yang paling ringan. Bayangkan itu. Jadi itu adabnya Abu Thalib itu, orang yang melihatnya itu adab yang paling pedih, padahal itu adab yang paling ringan. Wal iyad billah ya. Hadhihi syafa'atun khassatun bir Rasul sallallahu alaihi wasallam khassah. Ini syafaatun khusus hanya untuk Rasulullah SAW saja. Wali Abi Thalib, dan untuk pamannya itu Abu Thalib Abdul Manaf. Amma baqiyatul kuffar, adapun orang-orang kafir selainnya, fala ahad yashfa' fihi, maka enggak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat untuk mereka. Wala tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, dan tidak bermanfaat syafaatnya orang-orang yang memberikan syafaat. Paham ya? Seperti itu. Nah, kita tutup dengan kisahnya. Kenapa ya kira-kira Abu Thalib ini ketika barakallahu fi sudah di detik-detik akhirnya ditalkin oleh Rasulullah SAW enggak mau juga mengucapkan la ilaha illallah? Kenapa kira-kira? Pengaruh siapa kira-kira? Pengaruh teman duduk atau pengaruh siapa? Antum? Teman duduknya orang jahat, jelek. Paham ya? Jadi teman duduk itu pengaruhnya luar biasa. Nah, ketika menjelang ditalkin dengan talkinan la ilaha illallah, Rasulullah sudah berupaya datang mentalkin, ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhaju laka biha Allah. Wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah, suatu kalimat yang akan aku jadikan hujjah nanti di hadapan Allah Ta'ala. Ada dua orang yang bisi-bisi, atarghabu an millati Abdul Muthalib, kamu benci kah dengan agamanya Abdul Muthalib? Nah, akhirnya tertarik, akhirnya dia berubah lagi dia. Nah, fa'aba an yaqula la ilaha illallah fama ta'ala millati Abdul Muthalib. Akhirnya Abu Thalib enggan mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan mati di atas agamanya Abdul Muthalib. Nah, dua orang ini siapa? Dua orang oknum ini siapa? Oknum ini. Dua orang oknum yang bisik-bisiknya siapa kira-kira? Pernah kenalan ulama Nazril? Kalau tidak salah waktu itu sebelum liburan tak kenalkan, pernah kenalkan waktu itu dua orang itu, oknum. Yang akhirnya Abu Thalib pun enggak mau juga. Sudah terlanjur fanatik, kemudian sudah lebih memilih temannya, udah mati di atas agamanya Abdul Muthalib. Dua orang siapa? Nazril. Siapa? Abu Jahal dan Abu Lahab. Kan. Abu Jahal, satu lagi. Ayo na'am. Antum ingat enggak? Farid ingat? Izam? Sudah pernah anak kenalkan waktu itu? Coba. Muhammad Ridho masih ingat? Lupa.
Hafiz. Hafiz. Ingat? Siapa? Umayyah. Wah, Umayyah siapa itu? Jangan sampai keliru. Antum dengar bisik-bisikan sebelah-sebelahnya nanti. Nah, keliru nanti barakallahu fiik. Nah. Kalau bisikannya keliru antum ikutin keliru juga nanti. Paham ya? Kondisikan. Abu Jahal dah benar. Satu lagi. Nah, barakallahu fiik. Coba Hasan. Abdullah bin Abi Umayyah. Jangan Umayyah itu. Abdullah bin Abi Umayyah. Wallahu a'lam bissawab. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin.